Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syebatin Salsabila dengan IPM 2040606052. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan sosial dan pendidikan. Pengertian perubahan sosial. Di sini saya mengambil dari 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, dari Kingsley Davis, menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, dari Samuel Kunik, yang mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia. Apa sih hubungan perubahan sosial dengan pendidikan? Jadi, hubungan antar perubahan sosial dengan pendidikan adalah perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Sebab pendidikan ada di dalam masyarakat, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Proses perubahan sosial. Ada 4 proses. Yang pertama itu adalah difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan meliputi ide, keyakinan, hasil kebudayaan, dan lain sebagainya, dari satu individu dengan individu lain atau satu golongan dengan golongan lain. Yang kedua, alkulturasi. Alkulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur budaya asing ke dalam suatu masyarakat tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah pergesekan atau interaksi antar budaya yang menyebabkan munculnya unsur-unsur budaya baru. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi adalah keseimbangan hubungan sosial antar individu dan kelompok. Dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Keadaan tersebut menunjang berbagai perubahan aktivitas sosial. Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah berkembangnya komunikasi yang dulu awalnya dilakukan secara surat menyurat, namun kini telah berganti dengan berbagai aplikasi dan sarana yang lebih praktis. Dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi memudahkan kita untuk bersosialisasi lebih luas lagi. Yang awalnya kita hanya dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita, kini kita dapat bersosialisasi lebih luas bahkan dengan mancanegara. Banyak dampak yang terjadi dari perkembangan teknologi, tergantung dengan individu masing-masing. Dampak tersebut dapat berupa hal positif ataupun hal negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah kecanduan teknologi. Dalam perkembangan teknologi, semua hal dapat dilakukan dengan praktis, membuat kita menjadi malas dan berleha-leha. Namun apabila kita dapat mengendalikan perkembangan teknologi menjadi lebih bermanfaat dan banyak inovasi-inovasi yang akan bermunculan. Berikutnya, dampak perkembangan teknologi terhadap pendidikan. Dengan seiringnya perkembangan zaman teknologi, pembelajaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam perkembangan proses pembelajaran, seperti yang kita ketahui adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang dilakukan oleh kebanyakan pada para guru sekarang, yaitu dengan mengkombinasi teknologi dengan pembelajaran. Banyak pula sarana-sarana pembelajaran yang kita temui di masa sekarang. Contohnya, banyak guru yang sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk kuis. Seperti saat dulu kita hanya berpatokan kepada buku
Namun sekarang banyak literatur yang bisa menjadi sumber rujukan sehingga memperluas pengetahuan kita. Dengan kemudahan sumber informasi tersebut, kita juga harus memilah mana informasi yang sesungguhnya dan informasi yang hoaks. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di era sekarang. Yang pertama ada critical thinking, atau berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi yang lainnya, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk dimiliki peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital ini. Kemampuan membedakan kebenaran dari kebohongan, fakta dari opini, atau fiksi dari non-fiksi, merupakan salah satu modal bagi peserta didik untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak sepanjang hidupnya. Collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagi peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Dengan berkolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban manusia. Tujuan utama komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dimiliki agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi dapat berjalan efektif jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi. Creativity atau kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Berpikir kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi baru adalah salah satu keterampilan abad 21 ini yang akan membuat seseorang mampu bertahan dan tidak tergantikan oleh robot atau mesin di bidang pekerjaannya. Peran dan fungsi seseorang di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Disrupsi adalah istilah untuk keadaan yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perubahan keadaan industri berawal dari perkembangan teknologi informasi yang telah berubah secara cepat. Adanya ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat memunculkan perubahan-perubahan sikap pada individu, kelompok, masyarakat, organisasi, maupun pada dunia industri. Cara mensikapi keadaan yang serba cepat berubah ini adalah melakukan adaptasi. Perubahan yang sangat tampak adalah pada sikap dan perilaku serta perubahan paradigma serta norma-norma yang terjadi di masyarakat. Salah satu perubahan sikap dan perilaku tersebut, maka dunia pendidikan harus segera beradaptasi. Selain solusi melalui humanisasi pendidikan dan meningkatkan interdisiplin, hal terpenting lainnya adalah memerankan evaluasi pendidikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Di antara peran pentingnya evaluasi pendidikan adalah memberikan masukan untuk mengambil kebijakan, perbaikan proses, daya dukung, serta hasil pendidikan. Hal yang penting diberikan pada proses evaluasi pendidikan untuk mengambil kebijakan adalah memenuhi kebutuhan dan daya dukung implementasi kebijakan. Seringkali, kebijakan diberlakukan tanpa mempertimbangkan bagaimana daya dukung untuk mengimplementasi kebijakan. Perbedaan keadaan daerah dan keadaan sosial masyarakat tentu harus menjadi pertimbangan bagaimana kebijakan dapat berdampak positif kepada tujuan penerbitan kebijakan. Maka, peran evaluasi pendidikan adalah
berupaya memberikan masukan yang dapat berdampak kepada terbitnya kebijakan agar efektif untuk perbaikan pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.